Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu kedua kita beribadah dalam keakraban keluarga. Mari berikan senyuman penuh sukacita dan kasih pada anggota keluarga yang berada di sekitar. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian, bukan? Bagaimanapun kita adanya. Bagi jemaat GPIB Jurangmangu, hari ini kita masih berada dalam rangkaian khotbah tematis dengan tema Pilatus terjebak ketika salah strategi menjawab kegelisahan hati. Selamat beribadah dalam minggu kedua masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati ibadah kita. Umat Tuhan, mari kita nyatakan syukur hati kita kepada Allah Bapa Maha Kuasa yang tetap menjaga dan memelihara hidup kita. Dalam segala keadaan kita tetap bersyukur. Kita percaya kasih Allah tak pernah berubah. Hidup kita selalu berada dalam ruang mata Tuhan. Mari angkat suara bagi kemuliaan Tuhan Yesus dengan berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah pagi hari ini seturut Amsal pasal 3 ayat 4 dan ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian nats pembimbing bagi kita sekalian. Kita pujikan, serahkan pada Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami merasa aman jika kami percaya dengan-Mu ya Bapa. Saat ini kami tersungkur mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kami tidak menjaga tingkah laku kami. Kami lebih sering menghakimi orang lain tanpa menilai diri sendiri terlebih dulu. Terkadang kami juga mengeluarkan kata-kata yang tak berkenan dari mulut kami. Dalam situasi seperti saat ini, seharusnya kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kecongkakan kami masih saja meliputi kami. Ya Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ajarlah kami untuk semakin mengasihi-Mu dan berserah diri sepenuh padamu. Layakkan kami disebut sebagai anak-Mu dan pulihkan kami kembali. Dengarkanlah doa permohonan ampun kami secara pribadi, ya Tuhan. Ya Bapa, firman-Mu dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 menyatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tolong kami agar mampu melakukannya dan menjadi teladan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan sapaan-Mu kepada kami. Ini minggu kedua kami beribadah di dalam keluarga kami masing-masing dan bukan dalam sebuah gedung gereja. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di mana-mana, termasuk dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua dalam segala kerendahan hati. Kami membuka diri kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan Engkau bersabda kepada kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang
yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 27. Injil menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Silakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ketiga untuk khotbah tematis dalam rangka Prapaskah. Sekalipun kita tidak beribadah di gereja, tetapi kita tetap bersehati untuk mendengarkan dan merenungkan bagian berita firman Tuhan ini. Dan tema pada minggu ini adalah Pilatus terjebak ketika salah strategi menjawab kegelisahan hati. Orang yang terjebak karena salah mengatur strategi. Dan strategi itu dia buat dalam rangka menjawab kegelisahan hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertama kali mari kita lihat siapakah Pontius Pilatus itu. Kaisar Roma Tiberius, Kaisar Roma namanya Tiberius, melantik Pilatus sebagai gubernur provinsi Yudea pada tahun 26 Masehi. Pada saat itu Pontius Pilatus baru berusia 30 tahun. Masih muda untuk jabatan pada saat itu. Status Pilatus adalah wakil pemerintah Romawi di Yudea. Jadi dia itu memang diutus untuk menjadi perwakilan pemerintahan Romawi di daerah Yudea. Dan biasanya Pilatus ini tentara ya. Biasanya tentara itu diutus untuk menjadi pemimpin wali negeri atau kemudian istilahnya gubernur di satu daerah, maka daerah itu pasti daerah konflik. Ya, daerah yang banyak pergolakan politiknya. Kalau daerah itu daerah tenang-tenang saja, maka tidak harus seorang tentara yang diutus. Nah, Pontius Pilatus ini adalah seorang tentara. Mengapa dia dinamakan Pilatus? Karena dia berasal dari sebuah kota yang bernama Pontii. Pontii ini ada di Italia bagian selatan. Apa tugas Pilatus ketika ditempatkan di wilayah tersebut? Pertama, dia harus menjaga ketertiban. Ya, jadi karena ini daerah yang gelombang politiknya cukup riaknya cukup besar, maka Pilatus pada saat itu tugasnya adalah menjaga ketertiban. Itu sebabnya dia tidak sendiri, dia punya sepasukan tentara. Yang kedua, tugasnya adalah mengawasi pengumpulan pajak. Ya, karena pajak ini nanti akan dikirim ke pemerintahan Romawi. Ibu kotanya saat itu di kota Roma. Dan Pilatus, dia tugasnya adalah mengawasi supaya pengumpulan pajak ini berjalan sesuai waktu. Terutama pajak yang harus dikumpulkan oleh orang-orang besar, ya, para pemimpin. Kalau yang kecil-kecil ini gampang, utus orang mereka tagih, mau nggak mau diancam, dikerasi, pasti akan membayar pajak. Tapi kalau pemimpin-pemimpin agak sulit biasanya untuk dipaksa membayar pajak. Dan ini bagian dari tugas Pilatus, mengawasi agar pengumpulan pajak itu berjalan lancar dari masyarakat yang paling bawah sampai para pemimpin-pemimpin. Yang berikut, tugas Pilatus adalah memutuskan hukuman mati sebagai hukuman terberat. Ini wewenang gubernur. Jadi ketika di Yudea, pemerintahan itu, pengadilan dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kalau dalam proses pengadilan itu kelihatannya yang diputuskan itu adalah sebuah hukuman mati, maka pemerintahan Yahudi tidak boleh mengeluarkan keputusan itu. Itu harus dikeluarkan oleh pemerintah Romawi. Dan pada saat itu siapa pemimpin untuk wilayah mereka? Gubernurnya. Siapa dia? Pontius Pilatus. Ini adalah tugas dari Pontius Pilatus. Jadi tidak heran ya, ketika Yesus menjalani pengadilan dan orang banyak pada saat itu sudah memutuskan untuk menghukum dia, menghukum mati Yesus, maka mereka memang meminta ketegasan dari Pilatus. Karena kalau Pilatus tidak mengatakan hukuman mati, nggak boleh. Mereka akan dihukum oleh pemerintah Romawi. Nah, Pontius Pilatus ini bekerja atau kantornya memang ada di kota Yerusalem.
Tapi dia tinggal bersama dengan istrinya di kota pelabuhan, ya, di pinggir laut. Nama kotanya kota Kaisarea. Di situ rumah Pilatus. Pilatus ini mengepalai 5 infanteri, ya. Jadi 5 infanteri ini, masing-masing infanteri ini punya 500 sampai 1000 tentara. Jadi bayangkan dia mengepalai tentara yang jumlahnya begitu besar, dan sebuah resimen kavaleri, ya, pasukan berkuda yang jumlahnya ada 500 tentara. Selain tentara yang berjalan dan ahli senjata, Pilatus juga mengepalai 500 tentara yang ahli naik kuda dan membawa kereta-kereta perang. Jadi bayangkan, luar biasa kekuasaan Pilatus ini, khususnya untuk wilayah Yudea. Pilatus adalah penguasa yang punya kekuatan di wilayah Yahudi. Jadi dia memang penguasa besar di wilayah Yahudi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara jemaat, Pilatus ini merupakan salah satu orang yang harus dihadapi Yesus dari proses mulai dia ditangkap di Taman Getsemani. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemana Yesus dibawa oleh para tentara yang menangkap? Ke rumah Hanas. Siapa Hanas ini? Dia bukan imam besar. Dia sebenarnya secara formal tidak punya jabatan apa-apa. Tetapi ini kekuasaan atau power yang berada di belakang Kayafas. Kayafas imam besarnya. Tetapi Hanas yang adalah mertuanya, mantan imam besar, ya, yang tetap punya power luar biasa. Sudah beberapa kali terjadi pergantian imam besar, dan Hanas ini yang mengatur siapa yang naik. Jadi kalau misalnya bukan keluarganya yang terpilih, orang lain yang terpilih, maka orang itu tidak akan pernah lama duduk di tampuk pemerintahan, ya, atau sebagai imam besar. Pasti segera akan diganti oleh keluarga dari pihak Hanas. Nah, kepada dialah pertama-tama Yesus dibawa, supaya dia ini ceritanya mau mencari, mau bertanya. Yesus ini tidak mudah ditemui, karena Yesus lebih banyak berjalan, lebih banyak menginjil kemana-mana. Jarang bertemu dengan para ahli Taurat dan imam besar ini, sehingga ini kesempatan paling baik untuk untuk Hanas melihat muka dengan Yesus. Dan begitu dia berdialog dengan Yesus, keputusan untuk menghukum mati Yesus sudah ada pada dirinya. Dari Hanas, Yesus dibawa menghadap Kayafas. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti sudah diduga, Kayafas ini hanya melegalkan apa yang sebenarnya sudah diputuskan oleh Hanas. Pemimpin sebenarnya adalah Hanas. Kayafas memang imam besar, tapi Kayafas pada saat itu hanya berfungsi untuk melegalisir apa yang sudah diputuskan oleh Hanas. Kekuasaan Hanas lebih besar daripada Kayafas. Dari Kayafas ini, Yesus kemudian dibawa menghadap Sanhedrin atau pengadilan agama. Jumlahnya ada 70 imam-imam dan ahli Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara dapat melihat pada gambar ini, ada begitu banyak imam besar dan ahli Taurat, dan Yesus dikawal oleh begitu banyak tentara. Bayangkan, hanya seorang Yesus dalam tanda kutip, manusia yang sudah dirantai, yang tidak punya daya apa-apa, dikawal oleh tentara begitu banyak. Karena mereka membayangkan Yesus ini menginjil kemana-mana, pengikutnya pasti sangat banyak. Dan pengikut yang banyak ini bisa saja datang lalu kemudian membela Yesus. Tapi para tentara lupa, pengikut-pengikut Yesus ini adalah orang-orang sederhana, yang pada saat itu beda dengan sekarang. Pada saat itu takut sekali dengan komunitas penguasa-penguasa, imam-imam besar yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, dan dapat menindas mereka lebih susah lagi hidupnya. Yesus dibawa menghadap pengadilan agama.
Dan di Sanhedrin itu, seperti yang sudah kita duga, Hanas sudah memutuskan, Kayafas sebagai pemimpin sudah melegalisir hukuman itu, ya, walaupun belum berani diputuskan hukuman fatal itu bagi Yesus, kematian bagi Yesus, karena tetap harus menunggu persetujuan pemerintahan Romawi. Tetapi legalisme ini sangat penting yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dari Sanhedrin itulah Yesus kemudian dibawa menghadap Pilatus. Pilatus yang memang didikan tentara, dia tentunya tahu betul bagaimana menghadapi sebuah pengadilan. Memang dia bukan hakim, tapi dia mengerti sekali kalau benar kalau sesuatu itu benar, maka kebenaran itu harus ditegakkan. Kalau itu tidak benar, maka ketidakbenaran itu harus disingkirkan. Dia dididik dengan cara seperti itu. Karena itu ketika Yesus dibawa menghadapnya, pertanyaan yang diberikan oleh Pilatus adalah, engkaukah raja orang Yahudi? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ini bukan masalah agama. Tetapi pertanyaan Pilatus ini berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan masa pemerintahan yang besar. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin atas orang Yahudi, padahal saat itu pemimpinnya adalah seorang imam besar, tentunya posisi Yesus sebagai raja Yahudi pada jabatan raja itu akan menjadi ancaman besar untuk imam-imam besar yang ada. Sehingga itu yang menjadi target pertanyaan dari Pilatus kepada Yesus. Dan apa jawaban Yesus pada saat itu? Engkau sendiri mengatakannya. Pemahaman Pilatus dengan apa yang dimaksudkan Yesus berbeda sekali. Pilatus berbicara tentang sebuah jabatan secara legal di dalam pemerintahan keyahudian saat itu, yang memang berada di bawah pemerintahan Romawi. Tapi Yesus berbicara tentang raja atas alam raya ini. Dan Pilatus tidak memahami hal itu. Dia tidak pernah bertemu Yesus. Dia tidak pernah tahu apa-apa tentang Yesus. Lalu kemudian ada pernyataan bahwa dia adalah seorang raja. Sesudah itu Pilatus bertanya, tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi ini terhadap engkau? Ya, jadi ada tuduhan kau mengatakan dirimu raja. Orang-orang ini tidak suka. Mereka kemudian bersaksi bahwa kau cuma mengangkat dirimu saja. Kau tidak punya power, kau tidak punya kekuasaan, kau tidak punya orang-orang yang mendukungmu, kau bukan siapa-siapa. Dan banyak orang yang bersaksi tentang hal itu. Ya, ini mau dikatakan atau ini dikatakan oleh Pilatus. Mereka bersaksi bahwa engkau bukan siapa-siapa. Bagaimana tanggapanmu? Apa jawaban Yesus? Yesus diam dan tidak bersuara. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, umat yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu, firman Tuhan melanjutkan, ada orang lain yang sedang ditangkap, yang sedang berada dalam penjara. Seorang yang sangat jahat bernama Barabas. Kejahatan seperti apa yang Yesus buat dibandingkan dengan Barabas itu? Hal apa yang begitu kejam yang Yesus lakukan? Pilatus sudah mendengar desakan untuk membunuh Yesus itu datang begitu deras dari bawah. Pilatus mulai berpikir, dibandingkan dengan Barabas, apa yang dilakukan orang ini? Dia tidak melakukan makar, dia tidak membunuh, dia tidak merusak. Apalagi untuk sebuah pemerintahan Romawi, dia tidak melakukan apa-apa. Pilatus tidak melihat kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Apa yang dia lakukan?
Dia memerintahkan tentara-tentara bawa Yesus kepada Herodes yang lebih tinggi statusnya daripada dia. Raja yang menguasai wilayah pada saat itu. Dia gubernur, tapi ada pemerintahan tertentu, Herodes itu. Dan ketika dibawa ke Herodes, perjumpaan Herodes dengan Yesus sebentar sekali. Tidak lama, karena Herodes pun tidak tahu apa yang mau dilakukan pada orang ini. Dan Yesus dikembalikan pada Pilatus. Ketika Yesus kembali pada Pilatus, bagian firman Tuhan yang berikut mengatakan apa? Istri Pilatus mendekati suaminya. Dan dia mengatakan, hati-hati kau mengadili orang ini. Karena orang ini membuat aku tidak bisa tidur semalam-malaman. Dia datang dalam mimpi-mimpiku. Yesus mungkin tidak bermaksud seperti itu. Mungkin sekali istri Pilatus ini sudah banyak mendengar tentang Yesus. Dan dia ketakutan sekali. Suaminya akan menghukum seseorang yang tidak bersalah. Memang Pontius Pilatus pada dasarnya tidak ingin menghukum Yesus. Mengapa? Kita lihat di catatan. Ia tidak temukan kesalahan pada diri Yesus. Pilatus menyerahkan ke Herodes. Herodes mengembalikan kepadanya. Karena Herodes pun melihat hal yang sama pada diri orang ini. Dan Yesus tidak punya pengaruh apa-apa atas jabatan Herodes. Tidak mungkin menggeserkan Herodes. Pontius Pilatus juga tidak ingin menghukum Yesus karena desakan istrinya. Jadi dia tidak temukan kesalahan. Herodes tidak bicara apa-apa. Sehingga keputusan harus dia lakukan, dia ambil. Dan istrinya mendesak. Dalam konflik batinnya, sebagai seseorang yang tahu mana yang benar, mana yang salah, akhirnya Pilatus memperhadapkan Yesus dan Barabas. Begini, ini dua orang ya. Yang satu kalian tahu betul dia pembunuh, orang kejam, orang jahat. Puluhan orang sudah dia bunuh dengan darah dingin. Kalian takut terhadap dia dan benci kepada dia. Saya sudah penjarakan dia karena dia bersalah. Di sisi lain, ada orang yang tidak bersalah ini, namanya Yesus. Dia tidak punya kesalahan apa-apa. Apakah kalian mau menghukum orang ini? Aku serahkan pada kalian. Mau pilih orang yang jahat dan kejam, atau memilih Yesus yang tidak punya kesalahan apa-apa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dengan suara tegas, suara keras, sepakat semua orang yang hadir di situ, imam besar, orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi pada umumnya, mereka yang dulu berteriak ketika Yesus masuk kota Nazaret, Hosiana, Hosiana, terhadap raja orang Yahudi ini. Sekarang mereka sama-sama berteriak, kami pilih Barabas. Lalu Pilatus bertanya, apa yang harus aku lakukan pada Yesus ini? Salibkan dia, bunuh dia. Dan Pilatus mengatakan, tapi orang ini tidak punya kesalahan. Apa yang akan terjadi dengan diri dan hidup kalian, biarkan darah dia kami tanggung sampai ke anak cucu kami. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalimat seperti itu keluar. Kadangkala kita itu ngomong dulu baru mikir. Kadangkala kalimat yang keluar kita tidak pikir efeknya atau dampaknya ke depan. Ya. Biarkan darah orang itu kami tanggung dan anak-anak kami menanggungnya. Berani sekali orang Yahudi berbicara seperti ini. Dan akhirnya Pilatus memutuskan untuk mencuci tangannya, melepaskan perkara dari diri Yesus. Terserah kalian. Kalian sudah pilih Barabas, maka orang ini Yesus akan dihukum. Pengadilan harus memutuskan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Menyedihkan sekali Pilatus melakukan itu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa Pilatus itu? Ketika kita melihat dan mendengar konflik batin, dia berusaha mengirim Yesus ke sana kemari. Dia berusaha berbicara hal-hal yang kelihatannya membela Yesus. Dia berusaha untuk menegaskan posisi Yesus. Kenapa Pontius Pilatus akhirnya memutuskan untuk menghukum Yesus? Ada beberapa alasan. Kita lihat slide yang berikut. Ia tidak mau mengambil resiko. Kalau ini mengancam jabatan saya, kerusuhan terjadi di Yudea sampai pada Kaisar. Kaisar akan menghentikan saya sebagai seorang gubernur. Tampuk emas ini tidak akan saya duduki lagi. Kekuasaan ini tidak akan saya miliki lagi. Pontius Pilatus tidak mau mengambil resiko. Yang kedua, dia memikirkan jabatannya, nama besarnya, dan kepopulerannya. Kalau sampai dia memutuskan membebaskan Yesus, dia tidak populer lagi di kalangan orang Yahudi. Kalau dia tidak populer, bahaya untuk setiap pengumuman yang akan dia berikan. Mereka tidak akan mendengar, mereka tidak mau berkonsultasi dengannya, mereka tidak akan menganggapnya, mereka akan mengabaikannya. Dan mungkin pengumuman-pengumuman yang dia berikan pun akan ditinggalkan begitu saja. Dia punya pengalaman besar dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka dengan patung-patung. Tetapi pada saat itu Pontius Pilatus memutuskan membuat patung-patung besar. Dirinya Kaisar yang ditaruh di wilayah Yudea. Dan marah besar rakyat. Mereka menghancurkan patung-patung itu dan mereka mempertanyakan Pilatus, kami kan tidak suka, kenapa kau lakukan ini? Saat itu hampir saja Pilatus hancur jabatannya. Dan itu pengalaman pahit yang tidak mungkin diulang. Dia tidak mau tidak populer. Yang ketiga, mengapa Pontius Pilatus kemudian memutuskan, oke, kalian pilih Yesus, ya sudah hukum dia. Sekalipun pengadilan itu tidak benar. Yang ketiga, karena dia labil. Dia tahu persis bahwa orang ini tidak bersalah. Dia labil antara kepentingan dirinya dan sebuah kebenaran. Kenapa dia serahkan pada Herodes, berharap Herodes yang ambil keputusan? Herodes tidak mau. Kembali kepadanya, istrinya sudah mengingatkan, jangan kau hukum orang ini. Dia labil. Dan apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus? Dia memilih hal yang sesuai dengan penyelamatan dirinya dan kepentingan orang banyak saat itu. Yang berikut, kenapa Pontius Pilatus kemudian mengizinkan Yesus dihukum? Karena ia menutup mata terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dia tidak lagi menjadi seorang pemimpin yang baik mestinya. Dia harusnya diturunkan. Dia seharusnya tidak lagi menjadi seorang gubernur. Mengapa? Dia menutup mata terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah Pontius Pilatus ini? Pertama, kegelisahan timbul umumnya karena ada perdebatan atau konflik antara hati nurani dan realitas yang dihadapi. Orang gelisah karena ada konflik antara hati nurani dengan realitas yang ada di depannya. Misalnya, ketika seseorang ingin memutuskan, ada dua pekerjaan ditawarkan kepadanya. Hati nuraninya mengatakan bahwa pekerjaan yang ini sebenarnya sesuai dengan talenta saya. Saya mampu menjalankan, saya pertimbangkan masalah waktu, jarak tempat, jarak tempuh, kemudian bagaimana saya bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Tapi di sisi lain, pekerjaan yang satunya ini menawarkan gaji besar, tantangannya besar. Saya tidak tahu saya mampu atau tidak. Hati nurani yang mana yang dipilih? Hati nurani mengatakan pilih yang ini, yang sesuai. Tapi ada ini yang gajinya besar.
Konflik batin itu membawa pada kegelisahan. Ketika orang yang kita kasihi sakit dan kita harus memutuskan masuk rumah sakit ataukah diobati di rumah. Masuk rumah sakit dengan konsekuensi bayaran besar ataukah terus berada di rumah dan kita bisa meminta teman dokter atau siapa untuk melihat. Bingung, ini mestinya yang dilakukan. Tapi kalau bawa ke rumah sakit, penyakit ini ternyata ditanggung BPJS nggak besar. Tetap keluarga harus tanggung besar. Secara ekonomi saya tidak mampu. Konflik ini besar sekali. Di situ menimbulkan kegelisahan hati. Apa yang harus diputuskan ketika kita berada dalam kondisi seperti ini? Pertimbangkan dengan matang. Minta pandangan beberapa orang. Buat list mungkin yang mana yang terbaik, yang mana yang tidak. Pikirkan dengan sangat matang. Sesudah itu baru kita putuskan. Keputusan yang diambil pun melibatkan orang lain, melibatkan pengetahuan. Tanya dokter, kalau ini menyangkut kesehatan, tanya dokter, tanya orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan jangan lupa, tanya Tuhan, banyak berdoa. Keputusan apa yang diambil? Keputusan yang paling baik dan benar. Keputusan yang setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, kita tidak mengorbankan terlalu banyak. Pilatus gagal. Dia mengorbankan banyak hal. Keselamatan orang yang tidak bersalah. Mengorbankan orang-orang ini. Orang banyak, orang Yahudi itu kenapa? Orang Yahudi jadi tahu, mereka bisa atur pemerintah. Orang Yahudi jadi mengerti, oh kalau kami desak dengan suara banyak, pemerintah Romawi pasti tunduk. Dia mengorbankan terlalu banyak untuk kepentingannya sendiri. Pelajaran kedua. Kebencian berjumpa dengan kepentingan menghasilkan kejahatan. Jadi kalau kebencian itu berjumpa dengan kepentingan, hasilnya pasti kejahatan. Sudah benci, terus kita punya kepentingan di balik kebencian itu. Oh ini saya manfaatin dia, ini kesempatan saya jatuhin dia, saya hancurin dia. Kebencian ketika berjumpa dengan kepentingan menghasilkan kejahatan. Karena itu miliki hati yang penuh kasih, sehingga mampu mengalahkan kebencian dan kepentingan. Kita lihat apa yang dikatakan Martin Luther King. Next. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Gelap tidak bisa meninggalkan kegelapan. Gelap itu bisa meninggalkan kegelapan hanya kalau ada cahaya di situ. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Kebencian tidak bisa meninggalkan kebencian itu sendiri. Jadi kalau ada rasa benci, benci itu sendiri tidak bisa meninggalkan dirinya. Yang bisa melakukan hanya kasih. Ketika engkau mengasihi, kebencian yang sangat besar akan hilang. Sebaliknya, ketika sudah tidak ada kasih, kebencian itu bisa datang bertubi-tubi. Dan ketika itu datang bertubi-tubi, ditambah dengan kepentingan, kejahatan besar akan muncul. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lihat pagi hari ini, belajar supaya tidak membenci orang. Belajar untuk mengasihi, ada secuil kebencian di hati, maka akan lahir juga kebencian yang baru. Terus bertambah, sulit untuk dihilangkan. Tetapi kalau kita mempunyai cinta dan kasih yang besar, maka kasih itu semakin dia bertumbuh besar, semakin dia mengecilkan rasa benci itu. Semakin dia dipupuk, semakin Kristus berbicara dalam diri dan kehidupan kita, semakin kebencian itu tidak punya arti apa-apa. Kebencian orang Yahudi
ditambah dengan kepentingan Pontius Pilatus menghasilkan sebuah kejahatan dahsyat pada seseorang yang tidak punya salah dan dosa. Kita belajar dari hal ini, Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kristus mengajarkan untuk mengasihi dengan tulus siapapun, bahkan ketika orang memperlakukan kita dengan tidak adil. Kasih dan cinta itu harus besar. Yesus miliki itu. Karena itu, dia bisa mengatakan bahwa sudah selesai. Ketika dia berada di kayu salib, semua dia selesaikan. Kebencianmu, kepentinganmu, rasa tidak sukamu, semua dia selesaikan. Kita masuk pelajaran yang terakhir. Semua yang paling jahat dan paling kejam pada sifat dasar manusia sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Termasuk yang dilakukan orang Yahudi, Imam Hanas, Imam Kayafas, Gubernur Pilatus, saudara dan saya, kita semua. Yesus selesaikan itu di kayu salib. Apa dasar-dasar yang paling busuk dari pribadi saudara dan saya? Apa karakter-karakter yang paling tidak baik dan tidak menyenangkan pada diri saudara dan saya? Yesus sudah ambil itu, selesaikan di atas kayu salib. Tapi masih ada dasar sifat buruk. Itu karena kekerasan hati dan kekerasan kepalamu. Semakin mengenal Yesus, semakin kita mengubah, semakin hilang karakter-karakter itu karena sudah ditancapkan di kayu salib itu, sudah selesai. Jangan lagi bermain-main dengan dosa dan kesalahan. Saya masih manusia, saya bisa saja melakukan kesalahan. Jangan pakai hal itu sebagai alasan kita. Tapi mari katakan pada Tuhan, saya belum sepenuhnya baik, tapi saya terus berusaha menjadi orang yang baik. Saya belum sepenuhnya sempurna, belum sepenuhnya bersih, tapi saya terus berusaha menuju pada kesempurnaan Kristus itu. Sekalipun saya tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu, tapi saya terus berusaha. Semua yang buruk pada diri saudara dan saya sudah diselesaikan di kayu salib itu. Mari kita belajar hidup baik dan benar. Kondisi Indonesia seperti saat ini menantang saudara dan saya untuk merubah karakter kita. Memang betul kita harus melakukan social distancing atau mungkin physical distancing, apapun istilah yang dipakai, tetapi bukan berarti heart distancing. Cinta yang lahir dari hati, kasih yang lahir dari hati itu harus semakin besar. Dalam situasi seperti saat ini, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara berpikir, di luar sana ada banyak orang yang bingung mau makan apa, karena tidak ada penghasilan harian mereka seperti biasanya. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara berpikir, berapa banyak orang di luar sana yang istri, anak, atau suaminya menangis dan bertanya, kalau kami harus menaikkan daya tahan tubuh kami supaya kuat melawan penyakit-penyakit yang ada, virus yang ada. Lalu dari mana datangnya kekuatan itu kalau untuk makanan pun kami tidak punya? Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi dalam kemarin, dalam salah satu video yang dikirim di grup pendeta, ada kisah tentang sekelompok orang yang menyediakan makanan untuk supir-supir Gojek. Mereka yang tidak punya makanan karena tidak punya langganan. Mereka yang bingung mau bawa apa untuk istri dan anaknya di rumah. Sekelompok orang menyediakan itu dan dibagi gratis pada supir-supir Gojek. Ada banyak orang, Bapak, Ibu, Saudara, yang punya hati besar. Social distancing, physical distancing, but not heart distancing, love distancing. Cinta dan kasih yang lahir dari hati itu harus selalu besar. Paskah tahun ini tidak bisa kita rayakan seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita buat. Atau untuk Juramanggung, ini Paskah pertama kita, tapi kita tidak bisa melakukannya.
Dananya untuk apa? Mari kita pikirkan. Sikap atau tindakan sosial apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi seperti ini? Oh, kalau masak dan bagi makanan sepertinya kami tidak bisa. Mari kita pikirkan bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu luar biasa. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Tetapi kasih yang besar yang Dia tunjukkan, itu terus Dia berikan bagi saudara dan saya. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar? Untuk mereka yang kesusahan memperoleh makanan. Dana yang ada, kita mungkin bisa pesan salah satu ayam goreng yang ada di Jakarta ini. Lalu dalam pak-pak. Sesudah itu ada 1-2 volunteer mungkin mau berdiri dan bagi pada orang-orang yang lewat. Tidak usah tunggu bagi takjil kalau mau puasa. Tapi kondisi dan situasi seperti ini membutuhkan sikap kasih dari kita semua. Atau mungkin pergi ke rumah sakit yang ada, banyak penyakit ya. Kalau gitu di daerah-daerah sekitarnya. Dan kita bagi makanan gratis. Atau apa yang bisa kita lakukan? Mari kita tunjukkan kasih yang Kristus berikan itu dengan tindakan kasih yang nyata. Hari ini kita belajar dari Pilatus, orang yang gagal memanfaatkan jabatannya untuk hal yang baik. Dan kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Tapi kita juga belajar dari proses penyaliban Kristus untuk menjadi semakin hari semakin baik dan benar di hadapan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kembali kami dapat beribadah pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan kami tentang karakter yang harus diubahkan pada diri kami melalui kisah Pontius Pilatus. Kami tahu Tuhan bahwa merubah karakter itu tidak mudah, tetapi banyak pelajaran dari firman Tuhan, dari bacaan-bacaan Alkitab yang mengingatkan kami bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang mustahil asal kami mau. Tolong kami Tuhan, agar terus menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, tolong mereka dalam upaya pencegahan dan penyebaran virus COVID-19, serta upaya-upaya keras mereka untuk menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat BNPB, para dokter, perawat, rumah-rumah sakit, dinas kesehatan, setiap orang yang saat ini bekerja keras Tuhan, memungkinkan agar COVID-19 ini tidak masuk pada diri lebih banyak orang lagi, tetapi boleh berhenti Tuhan, dan penyelamatan hidup itu kembali boleh dilakukan dengan optimal. Kami berdoa agar rumah sakit peralatannya juga memenuhi standar untuk menolong orang. Pakaian-pakaian dan peralatan-peralatan medis Tuhan juga cukupkan. Berkati agar semua itu juga boleh dipakai dengan sangat baik untuk pelindung diri, tetapi juga untuk menolong mereka yang sakit. Berkatilah para medis agar mereka memiliki kesehatan dan kekuatan di dalam Tuhan untuk menjaga diri, dan mereka juga terus terjaga kesehatannya, kuat dan sehat. Tolonglah ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati dan menolong, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami memohon Engkau ada juga dengan pemerintah di daerah-daerah, dalam tugas dan tanggung jawab mereka, para medis yang bekerja di daerah, kecukupan rumah sakit, peralatan medis juga Tuhan tolong dalam nama Yesus, sehingga penanggulangan COVID-19 yang dialami oleh umat-Mu, oleh orang-orang, oleh masyarakat Indonesia ini dapat tertangani dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, karena dalam waktu seketika kehilangan orang-orang yang sangat berarti dalam hidup mereka. Topang mereka Tuhan, tolong mereka, hapuskan air mata mereka, agar mereka boleh melihat pengharapan-pengharapan baru yang Tuhan bentangkan di depan. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang diisolasi karena sudah positif terjangkit virus corona. Tuhan tolong pulihkan mereka yang masih bisa berbicara, mereka yang sudah tidak berdaya, mereka yang terpasang alat ventilator. Dalam nama Yesus kami mohon Tuhan, bekerjalah dalam tubuh mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Engkaulah sang pemilik kehidupan. Semua bagian tubuh kami, luar ataupun dalam, Engkau yang membentuknya Tuhan, sehingga penyembuhan yang Engkau ingin lakukan bukanlah hal yang mustahil. Tolonglah ya Tuhan, agar mereka yang sakit disembuhkan, juga keluarga yang mendampingi Tuhan, kuatkan iman dan pengharapan mereka untuk terus menopang kesembuhan kekasih hati mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja dalam pelayanannya, Tuhan juga memberkati, melakukan pendampingan pada pasien-pasien dan keluarganya, tetapi juga memungkinkan pelayanan-pelayanan gerejawi itu tetap berjalan, ibadah-ibadah tetap berjalan, dan jemaat terus dikuatkan menghadapi realitas yang ada. Kami berdoa khusus untuk GPIB Jemaat Jurangmangu. Tuhan memberkati seluruh karya layan kami dan memberkati seluruh warga jemaat. Kami mohon kasih sayang Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang sekarang belajar online, Tuhan tolong agar mereka mampu melatih disiplin diri dan tidak terpengaruh untuk kemudian melihat kondisi seperti saat ini sebagai kesempatan untuk meliburkan diri dan bermain sesukanya. Tapi mereka belajar disiplin sama seperti hari-hari sekolah biasanya. Tolong Tuhan, bentangkan masa depan terbaik bagi mereka. Kami yang bekerja di rumah, Tuhan juga memberkati supaya kami boleh menjalankan tanggung jawab kami dengan baik. Tuhan ada bersama dengan kami.
sehingga setiap tanggung jawab yang dipercayakan boleh kami selesaikan dengan baik. Seluruh jemaat Tuhan materaikan dalam nama Yesus dengan darah-Mu, sehingga semuanya sehat dalam menjalani hidup ini. Kalau ada di antara keluarga besar GPIB Jemaat Jurangmangu yang sedang sakit, kami mohon uluran tangan kasih Tuhan agar mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Ya Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari bahkan dalam minggu berjalan. Tapi kami tahu satu hal, Tuhan, Engkau menyertai kami. Jangan tinggalkan kami, biarlah tangan kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari ungkapkan syukur hati dengan memberi bagi pelayanan gereja Tuhan dengan mengingat 1 Tawarik 29 ayat 17a yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil bernyanyi, umat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop atau transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1010009725654 atas nama Theodorus Harisburman _Prengkando. Kita pujikan Kidung Keesaan 381, Hidup Kita yang Benar. Mari kita satu dalam doa. Mari berdoa bersama untuk persembahan yang terkumpul. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang membuat kami dapat memberi bagi karya pelayanan dan kesaksian di tengah jemaat-Mu. Kuduskan semua yang kami berikan dan ajar kami selalu bersyukur bahwa kasih setia-Mu selamanya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat. Amin.
Umat Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dengarkan amanat pengutusan berikut. Kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebihan dapat menjebak kita mengambil keputusan yang salah. Renungkan kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Juga dalam Lukas 6 ayat 25 dan 27 Yesus katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mari kita jalani hidup ini dengan tersenyum. Mungkin virus masih akan tetap ada di sekitar kita, tapi semangat anak-anak Tuhan tidak boleh surut. Kita harus tetap punya pengharapan yang baik telah Tuhan sediakan di depan. Mari berikan salam namaste pada mereka yang ada di sekitar anggota keluarga, yang ada di sekitar Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita pujikan, jangan kamu takut. Pikiranmu kepada Tuhan dan untuk menerima berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu.
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan menyertai Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.